Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil huda. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil huda. Qad raqqa Mustafa
تجلى الحق في عالم كرسه الواسع تجلي قضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمد تفراره بكثرة ترتاد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا قلب سروره قد توالى بحبيب عما جد ما شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد تركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحقته العيون في وسلته بشرا كاملا يزيح الظلام وهو من فوق عدل ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعامل معانيه الجلال انتشر منه في عالم القرون والدهور ما ملأ وجود خلقه النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم اشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثت وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قطعها هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق
syafaat dari kita dan Muhammad SAW. Baik jemaah sekalian, kami perlu sampaikan Ustaz Ahmad Al-Farsi masih dalam perjalanan beliau dari menghadiri haul di Solo dan ternyata tidak sempat waktu untuk mengisi kajian, dan alhamdulillah beliau menjelaskan sahabat karibnya Ustaz Abdul Rahim Al-Badawi. Beliau berusaha hadirul maut, insyaallah akan mengisi kajian pada malam hari ini. Beliau akan menyampaikan tema
kajian ditutup, insya Allah kami akan buka sesi tanya jawab. Tema pada malam hari ini diangkat tentang doa. Kepada beliau Ustaz Abdul Rahim Faidaihi Faidaihi Masyhur Sallallahu ala Muhammad. Sini ya lagi. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembahasan kajian kita, marilah kita sama membaca surat Al-Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, dan sebab duduknya kita di majlis ta'lim ini Allah turunkan rahmat dan ampunan bagi kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah sehingga kita masih bisa berkumpul bermuajahah silaturahim di majlis ta'lim kita. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita di sini mendapatkan pandangan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebetulan guru kita malam ini berhalangan, beliau belum sampai dari perjalanannya. Makanya malam hari ini tema yang biasa beliau bawa yang harusnya runtun masalah jenazah kita tunda dulu, biar nanti minggu depan tetap beliau yang bahas. Ya, karena kalau fikih enaknya biar satu orang aja yang bahas. Dan insyaallah malam ini sebagai penggantinya, karena saya juga tadi dikabarinya dadakan, jadi belum sempat buat nyetak temanya sama pengurusnya. Ya belum disempet cetak, karena dicetak malah yang tentang jenazahnya yang harusnya dibawain nama Ustaz Ahmad Al-Farisi. Insyaallah malam ini kita bahas tentang masalah doa, ya, dari mulai adab-adabnya dan hal-hal yang menunjang seseorang agar doanya diijabah, atau justru hal-hal yang bisa membuat seseorang doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dalam Islam ini bagi kita adalah salah satu wasilah yang Allah berikan kepada kita sebagai bentuk atau sebagai perantara bagi seorang hamba bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa pun termasuk salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh para hamba. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ya Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni. Ya Allah katakan di situ pakai fi'il amr yang artinya perintah yang Allah telah katakan kepada kalian, berdoalah. Berarti yang namanya perintah dari Allah termasuk salah satu bentuk ibadah. Ya, dalam ayat lain Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakan kepada umatmu wahai Muhammad, kalau mereka bertanya tentang zatku, katakanlah aku zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yang mana aku akan menjawab doa bagi orang-orang yang meminta kepada aku. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan di sini, ad-du'a huwal ibadah. Ya, doa itu adalah salah satu bentuk ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis lain Nabi katakan man futiha lahu minkum babad du'a futihat lahu abwabur rahmah.
Wa ma su'ilallahu syai'an yu'ti ahabba ilaihi min an yus'ala al-'afiyah inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa 'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Nabi, orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa, maka sesungguhnya dia telah diberi kesempatan oleh Allah untuk dibukakan pintu rahmat. Ya, kapan kita dikasih nikmat berdoa sama Allah, itu sama aja kita lagi diberikan atau dibukakan pintu rahmat dari Allah. Ya, dan salah satu hal yang Allah sukai untuk diminta adalah afiyah. Ya, dan Nabi katakan di sini bahwasanya doa bisa bermanfaat, yang menolak satu bala yang telah turun ataupun yang belum turun. Maka Nabi tegaskan di sini, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka wahai hamba-hamba Allah sekalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, la syak yang enggak diragukan lagi bahwasanya ketika kita berdoa, pasti kita semua pengen doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sana ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar menunjang doa kita diijabah oleh Allah dan jauh ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak ulama-ulama yang memberikan kita ilmu tentang adab-adab doa dan ataupun keadaan-keadaan yang bisa menunjang seseorang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain ketika kita berdoa, perhatikan ya, salah satu hal yang harus diperhatikan ketika berdoa adalah cari waktu, tempat ataupun keadaan yang bisa menunjang seseorang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tempat masjid secara umum. Ya, masjid adalah Baitullah. Ya, yang kalau orang berdoa di dalam masjid lebih besar kemungkinannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususan lagi Baitullahil Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid yang diagungkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum lagi masalah waktu. Cari masalah-masalah waktu atau tempat-tempat waktu-waktu yang diijabah oleh Allah, seperti dubur kula shalah, habis sholat fardu, habis sholat fardu jangan buru-buru pergi. Ya, zikirnya baca, setelah baca zikir baca doa. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi pernah menegur sahabatnya. Ada seorang sahabat habis sholat pergi, habis sholat pergi, habis sholat pergi, sampai Nabi tanya, "Alaisa laka hajatun ilallah?" Kamu ini habis sholat pergi, emang gak punya hajat kepada Allah? Ya, Nabi tegur, Nabi marahin, kenapa habis sholat justru gak berdoa? Wa inda nuzulul ghaith, begitu juga ketika turun hujan, doa. Ya, wa inda tiqa'is sayfain, begitu juga ketika berjihad, itu waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau keadaan orang itu tersebut sendiri, seperti lagi puasa, da'watu shaim la turad, kata Nabi. Orang berpuasa doanya enggak ditolak sama Allah. Cuma sayangnya kita kebanyakan lupa berdoa ketika buka puasa. Fokusnya ya makan, adzan makan, ya makan, takjil batalin puasa. Habis sholat maghrib makan lagi, doanya lupa. Ya, padahal di situ doanya diijabah sama Allah. Bahkan Nabi katakan da'watus shaim la turad. Ya, doa yang orang yang berpuasa enggak ditolak. Makanya enggak sedikit ulama-ulama terdahulu ketika masuk bulan puasa khususnya punya catatan tersendiri tentang doa-doa yang pengen didoain setiap harinya ketika buka puasa. Kalau kita mau buka puasa yang dipikirin adzan maghribnya aja. Adzan maghrib batal, udah langsung makan semuanya. Kenyangan selonjoran jadinya, nggak sholatnya nanti, doanya nggak kelewat semuanya. Ya, ketika berpuasa, terus ketika musafir, da'watul musafir, ya berdoa ketika dalam perjalanan. Terus da'watul shaim, da'watul musafir, da'watul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi. Kalau orang-orang terdahulu, Imam Haddad wasiatnya dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau bilang, ulama terdahulu para salaf ini jarang yang ketika dizalimi itu malah nyumpahin orang. Mereka nggak menggunakan kesempatan tersebut justru untuk mendoakan musuhnya.
tapi mereka gunakan kesempatan tersebut untuk berdoa kebaikan mereka dan bahkan kebaikan musuhnya. Coba kalau kita dizolimin, siapa yang pertama kali kita doain? Orang yang zolimin udah. Sendalnya hilang, ini pulang dari masjid sendalnya hilang. Yang pertama kali diucap apa? Wah, biarin yang pakai sendal, kakinya kepleset, terjatuh, segala. Wah, jelek semuanya dikeluarin. Kenapa didoain? Saya dizolimin. Iya, tahu dizolimin memang. Cuma kenapa kita justru dapat kesempatan buat doa yang mustajab malah dikasih orang? Kenapa kita nggak pakai sendiri? Jadi sendal kita hilang, kita doa sama Allah, ya Rabb, mudah-mudahan sendalnya dapat lagi yang lebih bagus. Ya, semua barang hilang, ya Allah, lagi dizalimin, ya Allah, mudah-mudahan gantinya lebih bagus. Kenapa kita gunakan kesempatan tersebut justru buat doain orang lain? Apalagi doanya jelek-jelek, gak ada yang bagus. Ada nggak kalau orang kehilangan handphone didoain mudah-mudahan yang ngambil handphone bisa manfaat, ya handphonenya dijual laku mahal? Ada nggak yang doa kayak gitu? Nggak ada. Harusnya kan doanya yang baik-baik gitu ya. Kenapa kita harus doa yang jelek-jelek padahal doanya mustajab? Dan kenapa kita nggak gunakan buat kita sendiri, justru kasih orang lain? Doanya udah kasih orang lain jelek lagi. Ya, terus juga da'watu akhihi fi dhahril ghaib. Ya, doa yang mustajab juga adalah doa ketika kita mendoakan orang lain tapi orang tersebut nggak tahu. Mau di malam hari, mau di siang hari, kapan aja waktunya. Tapi orang tersebut nggak tahu kalau kita doain. Ini orang kalau udah punya sifat bisa mendoakan orang lain untuk lebih sukses dari dia, insya Allah hatinya bersih. Ya, siapa di antara kita yang kalau berdoa buat orang lain dulu baru buat dirinya? Contoh gampang lah. Di antara kita mungkin ada misalnya minta hidupnya biar lebih kaya misal. Ada nggak yang doain tetangganya dulu? Ya Allah, mudahan tetangga saya lebih kaya dari saya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya lebih sukses dari saya. Ya Allah, mudah-mudahan saudara saya bisnisnya lancar. Ada yang kayak gitu? Teriak, gak ada. Gak ada. Kita mungkin doanya malah, ya Allah, mudah-mudahan saya kaya, tetangga saya mah gak usah dah. Ntar saya aja yang bagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya mobil, tetangga saya mah gak usah dah, ntar saya pinjemin aja. Kenapa emang? Saingan, takut tetangganya lebih kaya. Padahal kata Nabi itu doa mustajab. Kalau masing-masing orang doain saudaranya, semua bakal diijabah doanya. Bahkan dalam satu hadis qudsi, ketika ada orang berdoa untuk saudaranya terlebih dahulu, Allah bilang, bika abda. Ya, kita doain saudara kita nih, misalnya ya Allah, mudah-mudahan dia dilancarin niatnya untuk nikah misal. Doain kayak gitu, kata Allah, bika abda, kamu duluan yang saya kasih doa tersebut, baru teman kamu yang saya doain, yang kamu doain. Ya Rabb, mudah-mudahan tetangga saya kaya. Kata Allah, enggak, saya kasih dia dulu, saya kasih kamu dulu yang kaya, baru tetangga. Kalau kita doa ini buat orang lain dulu. Tapi sayangnya tadi kita justru takut. Ya takut saingan. Entah kalau dia duluan yang kaya gimana? Entah kalau dia duluan yang punya mobil gimana? Entah kalau dia duluan yang rumahnya ditingkatin, wah saya malu dong kalau miskin ya. Akhirnya masing-masing dari kita nggak ada orang yang mau doain saudaranya. Ya mudah-mudahan dia sukses. Bentar dah, saya dulu yang sukses. Kalau udah saya sukses baru doain dia. Kan kebanyakan diantara kita begitu ya. Padahal itu adabnya salah. Ketika ada orang doain saya ya biar pergi haji. Saya juga belum pergi haji, masa doain kamu? Emang urusannya apaan? Emang kalau orang doain mau pergi haji harus haji dulu baru doain orang lain? Ntar yang repot para ustadz berarti ya kalau mau doain mayat harus mati dulu baru boleh doain mayat berarti. Ya mau ceramah tentang kematian belum mati nggak boleh, mati dulu baru nanti ceramah tentang kematian. Tapi seorang meminta kaya, saya juga belum kaya, ngapain doain kamu? Saya juga belum haji, ngapain doain kamu? Salah. Harus kita bisa doain saudara-saudara kita. Bahkan kalau bisa tadi yang dibilang, ya kalau bisa doakan, mereka nggak tahu. Satu, itu mustajab buat mereka, jadi kebaikan buat kita. Bahkan yang tadi kita bilang sisi keduanya, Allah bisa memberikan doa tersebut lebih dulu untuk kita sebelum diberikan kepada orang yang kita doakan. Ya, jadi itu yang pertama, hal yang pertama dalam berdoa, lihat waktu-waktu, tempat-tempat dan kondisi-kondisi yang dikatakan dalam hadis bisa lebih mempunyai kesempatan yang besar untuk doa diijabah, gunakan kesempatan itu dengan baik.
datang ke masjid, ya adzan, tuh habis adzan salat qabliyah, sebelum qomat enggak usah ngobrol, enggak usah main handphone, doa aja. Kata Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa di antara adzan dan iqamah mustajab. Cuma kita keseringannya ngapain? Adzan, salat qabliyah, alhamdulillah salat qabliyah habis salat ke handphone. Minimalnya ngeliatin jam berapa menit lagi iqamah. Kenapa pengen buru-buru istirahatnya, takut kehabisan, ntar kelamaan waktunya soalnya. Kalau ada imamnya di depan suruh sholat langsung, mendingan suruh sholat langsung daripada nungguin menitan ini. Padahal itu doa-doa itu waktu-waktu yang mustajab, tapi kita nggak gunakan. Ya, itu poin pertama dalam doa. Cari. Bahkan Nabi bilang, cari tahari. Ya, cari waktu-waktu, tempat-tempat dan kondisi-kondisi doa bisa diijabah. Gunakan kesempatan itu dengan baik. Nah, poin selanjutnya, ketika kita mempunyai kesempatan dalam waktu, keadaan atau tempat yang doa tersebut bisa diijabah, selanjutnya perhatikan masalah adab-adab dalam berdoa. Yang mana di antara lain kata ulama di sini, antara lain yang pertama adab doa adalah al-bida'atu bitahmid wassalatu 'alan nabi. Ya, dalam satu hadis Nabi katakan, ketika Nabi melihat ada seseorang lagi berdoa, orang tersebut berdoa, Allahumma ghfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah saya dan berikan saya rahmat. Tapi langsung berdoa, nggak ada pendahuluannya. Akhirnya Nabi katakan, ajilta ayyuhal musalli idza shalaita faq'ata fahmadillah bima huwa ahlu wa shalli alayya tsumma du'u. Kata Nabi, kalau doa jangan buru-buru. Karena maksud jangan buru-buru, jangan langsung masuk ke poin doa. Puji Allah dulu dengan hal-hal yang pantas Allah dipuji. Ya minimalnya kita baca alhamdulillah. Ya baca dulu alhamdulillah, pendeknya. Mau panjangnya terserah. Alhamdulillahirabbil alamin, panjang dah tuh ya. Kita tahu semua hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan, boleh. Tapi pendeknya paling enggak bisa baca alhamdulillah. Terus kata Nabi, "Tsumma shalli alayya." Kemudian bacalah salawat kepadaku. Habis alhamdulillah baca paling minimal Allahumma shalli ala Muhammad. Baru masuk poin doa ini. Tutupnya sama. Tutup dengan salawat, tutup dengan pujian. Kenapa? Karena dalam satu riwayat atau satu perkataan dikatakan bahwasanya amal yang paling mutlak diterima oleh Allah adalah sholawat. Ya sampai dikatakan adimi sholat ta'ala Nabi Muhammad. Faqabuluhu hatman min ghairi taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholati 'ala Nabi Muhammad. Ya perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad karena penerimaannya oleh Allah akan sholawat pasti tanpa ada keraguan. Sedangkan amal-amal kita yang lain antara diterima dan ditolak illa salati ala Nabi Muhammad. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab makanya bilang, ketika seseorang berdoa enggak ditutup dengan salawat, doanya mengambang di langit. Tapi ketika dia berdoa atasnya salawat pasti diterima. Tengah-tengahnya doa, bawahnya ditutup pakai sholawat. Kata beliau, enggak mungkin Allah menolak doa yang ada di tengah-tengah sholawat. Karena sholawatnya dua-duanya diterima, apa yang tengah-tengahnya dibuang? Kan enggak mungkin. Ya, makanya mulai dengan alhamdulillah, sholawat, doa, baru tutup dengan sholawat lagi. Biar ketika sholawat kita diangkat diterima, doa-doa kita pun diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Ya bahkan dibilang kullu du'ain mahjubun hatta tusalli 'ala Nabi Muhammad. Semua doa tertolak, terhijab sampai engkau tutup doa tersebut dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Ya wastiqbalul qiblah wa raf'il yadain. Ya dan kalau bisa berdoa ngadep kiblat. Ya ini syarat, ini adab ya, enggak wajib. Ya adabnya, tapi kalau kita udah menggunakan adab dalam satu ibadah, kesempatan diijabahnya lebih besar. Ya kalau bisa berdoa ngadep kiblat. Ya meskipun kalau seandainya orang lagi umroh, terkadang doanya pun ngadep makam Nabi
Muhammad. Ya nggak ada salahnya juga kalau kita bilang dari pendapat ulama ahli tasawuf, mana yang lebih mulia antara Ka'bah dan Nabi Muhammad? Ya, lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Secara mutlak nggak ada yang sesuatu makhluk pun lebih mulia, lebih indah dari Nabi Muhammad. Sampai Imam Malik pun pernah ditegur sama seseorang. Karena kan kalau kita di makam Nabi sebelah apa, timur berarti ya? Barat timur ya. Ka'bah di kiblat di barat. Harusnya ngadep barat. Tapi kenapa kita ngadep Nabi Muhammad? Kata orang ini yang bertanya kepada Imam Malik. Akhirnya Imam Malik jawab, "Fama yuhawiluka amma yu'allimakal Ka'bah." Ya pun kalaupun saya salah berdoa enggak ngadep kiblat, tapi apa salahnya saya berdoa menghadap kepada orang yang mengenalkan saya kepada Ka'bah? Maksudnya Nabi Muhammad. Ya itu pandangan ulama tasawuf gitu. Kalau berdoa ngadep makam Nabi Muhammad, yang tapi mau ngadep kiblat pun enggak ada masalah, bahkan adabnya bagusnya pun ngadep kiblat. Wa raf'al yadain, dan mengangkat dua tangan. Kalau berdoa angkat dua tangan ya jangan malu-malu. Ya, kita doa malas banget, taruh aja di atas paha. Tangan di bawah aja. Mana tangannya? Udah di sini. Kita minta aja malas, giliran minta duit semangat banget. Bawa proposal kenceng banget jalannya. Itu proposal diangkat tinggi banget. Tapi giliran doa minta sama Allah, doanya tangan ditaruh aja di paha kayak gini. Angkat tangannya. Kenapa? Karena kata Nabi, "Innallaha yastahi idza rafa'a 'abduhu yadayhi ilaihi ayyarudduhuma sifra." Ya, Allah ngerasa malu. Ya Allah ngerasa malu kalau seandainya ada hambanya yang berdoa kepada Allah mengangkat kedua tangannya, Allah malu ngebalikin tangannya kosong. Ya, Allah malu nih kalau kita ngangkat tangan balik ke kita kok kosong, pasti ada isinya dari Allah. Makanya disunahkan dari hadis tersebut buat angkat tangan, minta ke Allah, jangan malu-malu angkat tangan. Ya mau ada yang bilang dirapetin sunahnya lebih bagusnya, mau diluaskan nggak dirapetin terserah dah, yang penting angkat tangan poin pertama. Antar baru masalah perbedaan pendapat antara dibuka atau dirapetinnya. Tapi tadi kita bilang ngadep kiblat dan angkat tangan, biar tadi kita masuk ke hadis Nabi, Allah ngasih apa yang kita minta. Karena Allah malu kalau ada seseorang hamba berdoa ngangkat tangan, sedangkan tangan tersebut dibalikan kosong, tanpa sedikit pun Allah kasih sesuatu buat orang yang berdoa tadi. Wa kadzalik, dan begitu juga dibilang dalam berdoa, al-yakin billahi ta'ala bil ijabah wa hudurul qalbi. Ya, di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum mulqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillahi. Yang termasuk juga adab dalam berdoa adalah ketika kita berdoa, kita yakin akan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, liya'zimil mas'alah fa innallaha la mukrihalah. Ya kata Nabi, kalau minta sesuatu yang tegas, ya jangan minta Allahumma gfirli in syi'at. Ya Allah ampuni saya dah kalau engkau mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Ya berdoa, ente nggak mau nikah tahun depan, ya ini mau lah, udah doa mau loh, doa apa doanya? Ya Allah saya pengen nikah tahun depan, ya itu juga kalau engkau kasih, kalau nggak kasih nggak apa-apa dah. Ntar masih bisa tahun depan lagi, jangan. Kata Nabi, liya'zimil mas'alah, kalau minta mau Allah tegas mintanya. Ya Rabb, kita nggak berarti kata, bahkan Nabi katakan di sini, fa innallaha la mukrihalah. Itu bukan berarti kita maksa Allah, tapi kita menegaskan kepada Allah, kita meminta hanya sama Allah. Jangan digantungin. Ya Allah saya mau sehat, ya sehat nggak apa-apa, sakit juga nggak apa-apa dah. Ya, saya mau kaya, mau apa, mau mobil apaan aja dah, mobilnya dah. Ya kalau bisa ya azim, minta. Masalah ijabah ntar kita bahas belakangan, tapi kalau minta ditegaskan sama Allah, dawa muqinuna bil ijabah, dan yakinin dalam hati kita doa kita diijabah sama Allah. Jangan udah doa, alhamdulillah, gimana perasaan? Nggak tahu juga sih. Ya Allah mau ijabah boleh, nggak ijabah nggak apa-apa. Saya juga ragu sama doa saya.
Belum lagi keadaan saya yang banyak dosa ini segala macam. Enggak, jangan nyambungin ke situ. Kita udah disuruh sama Nabi muqinu Nabi ijabah, yakin husnudzon sama Allah, Allah ijabah. Khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ya, dua perkara yang enggak ada lebih baik dari dua hal tersebut, husnudzon kepada Allah dan kepada hamba-hambanya. Husnudzon sama Allah, Allah ijabah. Ya, Allah berkatakan apa dalam hadis qudsi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi masya. Saya ini akan memberikan sesuatu kepada hamba saya tergantung prasangka mereka kepada saya. Kalau prasangka mereka saya enggak kabulin, saya enggak kabulin. Kalau prasangka mereka kepada saya ngasihnya dikit, ya kasih dikit. Makanya kata Allah, falyadhun nabi masya, silakan berprasangka kepada saya, terserah yang mereka mau. Kalau mau diijabah, prasangka kuat, yakin kepada Allah, doa kita diijabah. Fa innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ya, dan ketika kita berdoa, usahakan hati kita pun hadir dalam doa kita. Jangan lagi berdoa mikirin yang lain. Sampai di zaman Nabi Musa ada seseorang berdoa sama Allah, zahirnya sampai nangis-nangis. Ya, sampai nangis minta sama Allah, tapi nggak pernah diijabah. Sampai Nabi Musa kalimullah yang mudahnya kepada Allah bertanya, ya Rabb, ini kenapa kok ini orang udah berdoa sampai sebegininya doa antum nggak ijabah? Ya, kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya nggak menerima doa dari seseorang yang hatinya masih memikirkan sesuatu yang lain. Karena hati orang tersebut adalah penggembala kambing. Ketika dia berdoa, hatinya masih mikirin kambing. Doanya doa, cuma hatinya, aduh kambing gue siapa yang jagain ya? Kambing saya ntar hilang apa enggak? Kambing saya dimakan serigala apa enggak? Dia lagi berdoa. Akhirnya doanya hatinya enggak fokus. Itu makanya salah satu bentuk kita ibadah disunahkan untuk dalam keadaan hati yang kosong dari perkara dunia, karena salah satunya sebabnya ini. Allah nggak menerima ibadah kita, doa kita ketika hati kita ketika beribadah sama Allah tersambung dengan hal lain. Nabi ketika pernah mau sholat, udah mau jadi imam, keluar lagi dari barisan shafnya, pulang ke rumah. Ya, sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, ada hal penting apa sampai sholat engkau tinggalkan? Ya, maksudnya ditunda dulu sholat untuk hal tersebut. Akhirnya Nabi bilang, saya teringat ada dinar atau beberapa dirham yang belum saya sedekahkan. Saya nggak mau masuk sholat teringat akan sedekah tersebut. Kalau kita pikirin sedekah bentuk ketaatan bukan? Taatan. Bentuk kebaikan bukan? Kebaikan. Tapi Nabi nggak mau sholatnya diganggu bahkan dengan hal-hal tersebut. Yang nggak mau ibadahnya ketika ibadah hatinya nggak fokus ke Allah, meskipun fokusnya masih ke hal baik, sedekah. Ya, tadi yang dibilang uang buat sedekah kepikiran belum dikeluarin. Ya, yang dengan kebaikan aja Nabi takut sholatnya nggak khusyuk, nggak diterima sama Allah, apalagi kita. Baru sholat takbir mikirin kemana? Allahu Akbar, wah kunci motor lupa nih, tempat wudhu ketinggalan. Allahu Akbar, aduh kerjaan belum beres, balik kantor bos marah-marah. Allah, semua habis takbir semua masalah lagi ingat. Ya, makanya hebatnya sholat tuh begitu, bisa mengingatkan kita hal-hal yang hilang. Ya, hal-hal yang kita lupa bisa ingat kapan? Habis takbir udah, takbiratul ihram semua ingat udah. Duit 3 hari nggak ketemu dicari sholat aja. Tadi juga ingat di mana? Ya, barang nggak tahu di mana, rumah udah diberantakin, masuk azan zuhur sholat ingat tuh barang di mana. Ya Allah lupa ada di bawah jok motor. Oh tadi udah diberantakin rumah nggak ingat sholat masuk tuh pikiran. Ya itu godaannya memang gitu. Maksudnya tadi yang kita bilang ketika kita ibadah dalam sholat itu kan dikatakan innallaha la yaqbalu shalah illa qadra ma ya'qilu fiha. Ya Allah nggak menerima ibadah sholat kecuali kadar-kadar yang orang khusyuk di dalamnya. Kita sholat zuhur misal 4 rakaat. Ketika kita khusyuknya cuma di Fatihah, berarti dari 4 rakaat tersebut yang diterima sama Allah cuma Fatihah. Karena masalah gugur kewajiban dari segi fikih dan masalah diterima sama Allah dapat pahala itu hal yang berbeda.
Kalau dari segi fikih, ketika kita sholat udah sesuai rukun, syarat, jauh dari yang membatalkan sholat, berarti sholat kita sah di mata fikihnya. Tapi kalau dibilang seseorang ibadah tersebut harus fokus kepada Allah, berarti dapat pahalanya, ibadahnya tergantung seberapa banyak khusyuknya dia dalam ibadah tersebut. Sama tadi yang masalah doa, panjang doanya 10 menit, 15 menit, kalau hatinya kemana-mana, apa yang didapat? Ya, itu orang sampai nangis-nangis berdoa, nggak diterima sama Allah, belum diijabah. Kenapa? Karena hatinya masih mikirin hal lain. Gimana kita? Doa depannya handphone, doa depannya TV, doa sambil masak, udah nggak tahu hatinya kemana dah. Kita kalau udah nggak diijabah baru mikir kenapa doa saya nggak diijabah. Ya adabnya ditinggalin, gimana mau diijabah? Ya, setiap doa mikirin hal lain, setiap doa nggak fokus, tapi giliran nggak dijabah bertanya-tanya, kenapa doa gua nggak dijabah? Ya tanya diri kita tadi, adabnya kita jalan atau enggak? Itu yang tadi kita bilang ya, harus hatinya hadir, ya, terus juga yakin dengan ijabah, beserta ya azimil masalah, dan minta permintaannya kepada Allah dengan penuh ketegasan dan keyakinan. Jangan minta ya Allah bebas deh, mau doa boleh, mau ijabah boleh, nggak dijabah nggak apa-apa, dikasih boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa, jangan. Jadi dengan alasan ya saya kan nggak bisa maksain Allah, bukan. Di sini tadi Nabi bilang Allahu la mukrihalah, satu orang pun nggak ada yang bisa maksa kehendaknya kepada Allah. Tapi ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam berdoa, menunjukkan keseriusannya untuk minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara lain hal yang juga perlu diperhatikan dalam berdoa adalah ketika kita berdoa, usahakan diri kita bersih dari hal-hal yang haram, dari bentuk makanannya, minumannya, bahkan mungkin sampai pakaian yang kita kenakan. Usahakan semua hal tersebut bersih dari makanan yang atau hal-hal yang haram. Sampai Nabi katakan ada seseorang Ash'ath Aghbar, ya, ini orang saking banyaknya beribadah sama Allah, saking banyaknya melakukan perjalanan sampai kelihatannya dekil. Ya, padahal dalam hadis lain Nabi katakan, rubba Ash'ath Aghbar marfu' bil abwab law aqsam 'ala Allah la abarra. Ya, Nabi ngajarin kita dari hadis ini buat husnudzon juga sama orang. Kata Nabi, kalau ada orang kelihatannya dekil, ya, kotor, jorok, yang kalau datang ke kita tuh kita malas nemuinnya. Ya, kalau kita kan orang datang rapi, bawa mobil, semangat nemuinnya. Coba kalau ada orang ngetok pintu, lihat dari jendela, aduh bajunya lusuh, muka kotor, rambut nggak disisir, di otak kita ngapain? Minta sumbangan, paling minta bantuan, malas bukanya. Tapi kata Nabi, berapa banyak orang yang kayak gini ketika berdoa sama Allah nggak ditolak sama sekali doanya. Ya, biar Nabi ngajarin itu, dari Nabi ngajarin kita biar bisa husnudzon sama orang, nggak ngelihat penampilannya doang. Ya kan di hadis ini nih Nabi bilang banyak orang-orang kayak gini ketika berdoa nggak ditolak sama Allah. Tapi di hadis lain Nabi bilang ada orang kayak gini ngangkat tangan berdoa sama Allah. Yang ngangkat tangan berdoa sama Allah, ya Rabb, disebutin hajatnya semua sampai nangis-nangis. Tapi Nabi bilang wa ta'amuhu haram. Tapi dia kalau makan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya juga haram. Wa ghudhiya bi haram. Kalau dapat makanan pun dapat makanannya selalu yang haram. Fa anna yustajabulah. Kata Nabi, gimana doanya mau diijabah sama Allah? Dan itu fungsinya. Makanya kalau kita lihat gambaran ulama-ulama sahabat terdahulu, takut banget kalau makan makanan yang haram. Kalau udah masuk ke badan yang haram, insya Allah satu, kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Makanan ke dalam perut yang haram jadi daging, tempatnya pantasnya cuma di neraka. Makanan yang syubhat aja kalau masuk ke badan bisa ganggu fokus ibadah, itu syubhat. Gimana kalau haram? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah makan daging haram, ya, beliau sampai korek tenggorokannya sampai muntah. Yang muntahnya itu terlihatnya sampai beliau pucat.
Pembantunya bilang, wahai Abu Bakar, kamu kan makan dalam keadaan nggak tahu, kenapa harus memaksakan banget sih ngeluarin makanan haram tadi? Apa beliau bilang? Kalau seandainya saya harus mati demi makanan haram itu keluar dari perut saya bakal lakukan. Ya, takutnya ulama terdahulu kalau udah makan makanan yang haram, dia doa aja nggak diterima, apalagi ibadah yang lain. Nabi Musa pernah nanya kepada Allah, gimana caranya biar doa kita diijabah? Kata Allah, atib mat'amak takun mustajabat doa. Ya, wahai Musa, kata Allah, perbaiki makanan, bukan masalah gizi, bukan. Ya, maksudnya bukan cuma masalah gizinya bagus atau enggak, karbohidrat, kalori, kolesterol, enggak. Yang Allah maksud di sini bukan masalah kolesterol, gula dan lain-lain, bukan. Tapi perbaiki makanan kita, usahakan yang masuk hanya yang halal, takun mustajabat doa. Kata Allah, garansinya doa kamu semua diijabah. Nah, sekarang kita bagaimana memakan minuman kita? Nggak boleh. Kalau kita sekarang bukan ngelihat makanan halal atau haramnya sih, udah viral atau belum di makanan. Nah, kalau makanan yang viral langsung ngantri semua orang. Minuman viral ngantri semua, haram halal belakangan, yang penting udah nyobain dulu. Udah masuk ke status sosmed semua, WhatsApp, Instagram, udah pernah nyobain, baru udah tenang. Yang masalah halal haram urusan kedua. Padahal tadi di sini masuknya ke sini. Ya, salah satu hal yang menyebabkan doa kita diijabah adalah ketika di badan kita entah yang masuk ataupun yang nempel itu berasal dari sesuatu yang haram. Ya, jauhi makanan haram, jauhi pakaian, semua hal-hal yang haram. Insya Allah tadi kata Allah kepada Nabi Musa, takun mustajabat doa. Doa kita bisa dijabah oleh Allah. Itu poin dalam berdoa. Tadi pertama kita cari posisi, waktu, keadaan, tempat yang Nabi garansikan doa tersebut diijabah di tempat-tempat tersebut. Ketika dapat, perhatikan adab-adabnya. Tadi ya, ngadep kiblat, angkat tangan, makanan yang halal, ya, yakin dalam berdoa, tegas dalam meminta. Perhatikan adab-adabnya. Ketika udah berdoa di tempat, di waktu, keadaan yang mustajab, adab-adabnya kita perhatiin, baru nanti kita masuk ke poin bagaimana cara Allah menjawab doa. Ya. Makanya ulama katakan Allah menjawab doa dengan 4 cara. Ya, biar kita tahu, jadi jangan ngambek mulu kalau doa nggak diijabah. Bukan nggak diijabah. Ya, Allah nggak pernah nggak mengijabah doa. Kenapa? Karena pengijabahan doa dalam Al-Quran sudah janji Allah. Kira-kira Allah bakal khianat nggak dengan janjinya? Nggak bakal. Cuma kita nggak paham aja cara menjawabnya gimana. Yang sering bikin orang akhirnya masuk ke hadis Nabi. Ya, Nabi bilang kalau berdoa jangan isti'jal. Apa isti'jal? Seseorang berdoa terus ditinggalin doanya. Kenapa ditinggalin? Kata Nabi, karena dia ngerasa udah berdoa, cuma nggak paham Allah jawabnya gimana. Akhirnya dia berkata, percuma saya doa, Allah juga nggak jawab. Ya, akhirnya dia dibikin putus asa sama setan, merasa doanya nggak diijabah sama Allah, nggak pernah doa lagi habis itu. Karena salah tanggapan akan cara Allah menjawab doa-doa kita. Makanya kita perlu tegaskan cara Allah menjawab doa ada 4. Yang pertama, Allah jawab doa seperti apa yang kita mau, plak apa yang kita sebutin dalam doa. Allah minta mobil warnanya ini, tahun sekian, mereknya ini segala macam, dapat mobil bener apa yang diminta. Warnanya, tahunnya, sampai pelek-peleknya nggak salah. Yang lampu-lampunya nggak salah, udah. Ya minta, ya Allah saya mau nikah kalau bisa dengan perempuan yang soleha, yang begini, dapat perempuan persis kayak gitu. Dapat suami sama apa yang diminta dalam doa kenceng banget ini. Ya, sama nih, itu cara Allah jawab doanya. Berarti memang Allah memperkenankan doa kita seperti apa yang kita minta, nggak ada satupun yang salah. Itu nomor satunya tuh. Pasti kita paling seneng dah kalau dijabah begitu. Nggak ada yang salah, udah minta ya Allah, minta kantor dekat dari rumah, istirahatnya banyak, terus sholatnya gampang, gajinya gede. Dapat kayak gitu, bikin selamatan mungkin langsung. Dapat dijawab benar kayak gitu. Itu nomor satunya Allah jawab kayak gitu. Tapi terkadang Allah jawab pakai cara nomor 2. Yakhtarullah ma ansab lihalih. Allah milih keadaan yang lebih cocok buat dirinya. Dia minta mobil. Gambaran mobil ini kan kendaraan. Ya, gambarannya kendaraan, minta mobil.
Ya mobilnya mahal, maaf rumahnya di gang, garasinya nggak ada. Naruh di pinggir jalan, dicoret-coret orang yang ada. Mobil mahal, dicoret-coret anak kecil, jangan buat bayar pajak, jangan buat beli cat, bayar pajak kayak susah. Artinya Allah nggak ijabah kendaraannya bentuknya mobil, Allah kasih motor yang lebih cocok buat dia. Minta motor jenisnya ini ya Rob, jenis motor laki-laki yang tangkinya di depan, tapi anaknya 3. Kan susah bawa anak 3 tangki di depan, caranya bagaimana? Akhirnya Allah kasih motor metik yang bisa bawa tasnya, bawa anaknya 3, boncengan sama istrinya 5. Kenapa? Lebih cocok, Allah lihat lebih manfaat buat keadaan orang tersebut. Ya, makanya dalam hadis lain Allah bilang, saya mengatur perasaan, saya mengatur keadaan hamba saya sesuai apa yang saya tahu. Ada orang minta kaya, Allah kasih miskin. Kenapa? Karena Allah tahu keimanannya bisa terjaga dengan miskin. Kalau kaya jadi korun. Orang minta jabatan gak dikasih-kasih sama Allah, dikasih jadi rakyat aja. Kenapa? Kalau jadi raja kayak jadi Firaun nanti. Ya Allah kasih sakit mulu gak sehat-sehat. Kenapa? Kalau sehat malah zalim sama orang, ngerjain orang mulu. Ya ada yang sehat mulu gak sakit-sakit. Kita lihatnya orang enak banget gak sakit-sakit ya. Dari Allah hidupnya sehat mulu gak sakit-sakit. Kenapa? Allah tahu kalau dia sakit menggerutu mulu nanti. Ya makanya Allah kasih keadaan-keadaan yang lebih cocok buat orang tersebut, melebihi doa-doanya yang dia panjatkan. Karena Allah gak mau ketika kita diijabah doa yang sesuai yang kita minta, justru malah ada kesalahan nantinya. Yang ketiga, au yadfa'u anhu syarran, atau diijabah sesuai kemauan kita, enggak. Dikasih yang lebih cocok juga enggak. Tapi yang terakhir, dijauhi dari berbagai macam musibah. Ya kita ambil pengalaman waktu ada kecelakaan pesawat lah. Ada berita 1-2 orang yang ternyata kena macet, bangun kesiangan, akhirnya nggak naik pesawat tersebut. Awalnya marah-marah, sedih, tiket mahal, angus segala macam. Pas dengar pesawatnya kecelakaan, bukan berarti alhamdulillah yang lain meninggal, bukan. Masukkan di sini dia jadi tahu. Ternyata ada sesuatu yang Allah pengen rencanakan buat dirinya. Mungkin doanya selama ini dia minta berangkat, minta ini, belum diijabah sama Allah. Ternyata diijabahnya dalam bentuk dia masih dikasih panjang umur. Allah jauhi dari kecelakaan tersebut. Ya terkadang kita banyak sehari-hari mungkin doa kita nggak diijabah. Kita belum jadi orang kaya, kita belum punya rumah gede, belum punya ini, belum punya itu, tapi hidup kita nyaman. Gak pernah punya musuh, gak pernah kena musibah yang parah, sakit mentok-mentok, pilek dah paling meriang. Ya gak ada sakit parah jantungan nih segala macam, gak ada, paling pilek-pilek doang sakitnya, meriang, flu udah. Ini kan berarti penjagaan dari Allah sebagai bentuk ijabah doa kita yang mungkin bentuknya kita gak paham. Atau yang terakhir, ya diijabah sesuai kemauan belum. Diijabah lebih ya dengan hal yang lebih cocok buat kita juga enggak. Dan dijauhi dari musibah juga enggak. Setiap hari ada aja masalah sama dia. Terus gimana? Jadi doa kita gimana? Berarti Allah enggak jawab? Jawab. Gimana cara jawabnya? Disimpan pahala doa tersebut buat hari kiamat. Karena Allah tahu orang ini ibadahnya sedikit. Ya Allah tahu orang yang berdoa tadi ibadahnya sedikit, sampai Allah simpen pahala dari doa-doa tadi. Maka yang tadi kita bilang doa itu dasarnya ibadah. Jangan mikirin ijabahnya. Kita udah dikasih doa juga udah bagus. Dikasih waktu sama Allah, taufik hidayah buat berdoa, udah satu yang istimewa. Ibadahnya nggak berat, tinggal angkat tangan doang. Sholat masih berat, lagi sholat subuh. Haji ngeluarin duit banyak. Puasa nggak makan dari subuh sampai maghrib. Tapi kalau doa tinggal angkat tangan, udah termasuk ibadah. Ada pahalanya, ada. Masalah ijabah nomor 2. Ini ibadah yang nanti dibilang pahalanya bisa dikasih lihat hari kiamat. Sampai satu orang ngelihat pahala dari doa-doanya yang belum diijabah, nanya ke Allah, heran. Ya Allah, ini pahala siapa? Salah orang kali ini. Kenapa memang saya nggak pernah ngelakuin ibadah sebanyak ini, kok ibadah pahala saya banyak banget nih, pahala siapa? Allah langsung tegasin, kamu ingat gak pernah doa hari sekian, jam sekian, doanya ini? Pernah, doa ini semua disebutin nama Allah. Pernah ya Rabb, saya udah ijabah? Belum.
ini pahala dari doa sebagai ganti doa kamu yang belum diijabah. Tahu orang tersebut ngomong apaan pas ngeliat pahalanya? Ya, orang tersebut bilang, ya Rob, seandainya dulu di dunia doa saya nggak ada yang diijabah. Kenapa? Mendingan jadi pahala di akhirat. Pas ngelihat pahala, dari besarnya pahala doa, orang tersebut sampai bilang, ya Rob, mendingan dulu saya nggak diijabah deh semuanya. Kenapa? Kalau saya tahu pahala doa sebanyak ini. Makanya kita harus paham nih cara Allah jawab doa. Jangan ngambek aja, jangan. Yang tadi Nabi bilang tuh akhirnya ngerasa bosan sama Allah. Percuma doa juga nggak diijabah, mau ngapain? Lo bisa sholat duha nggak doa? Nggak. Yang penting gue mau sholatnya doa mulu dah. Udah minta juga Allah nggak kasih juga, mau ngapain? Bisa sholat fardu, sholat sunnah, sholat tahajud nggak pernah doa. Kenapa? Isti'jab. Dia nggak paham cara Allah jawab doa. Akhirnya nggak mau lagi berdoa. Nah sekarang kita pahami. Terkadang Allah jawab doa kita sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua, terkadang sesuai apa yang lebih cocok dengan keadaan kita. Ketiga, atau terkadang menjauhkan kita dari berbagai macam musibah. Atau yang terakhir, sebagai bentuk Allah nggak pernah bohong bahwa doa itu diijabah dengan cara dikumpulkan pahala doa yang belum diijabah di dunia untuk disimpan di akhirat agar orang tersebut mempunyai derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi poin-poin yang harus kita perhatikan dalam berdoa. Dari mulai tadi kita cari tempat, waktu dan keadaan di mana tempat, waktu, keadaan tersebut mustajab untuk berdoa. Ya, ketika kita udah mulai berdoa, kita jauhi itu, kita lakukan juga, kita perhatikan adab-adab dalam berdoa. Selesai berdoa, kita perhatikan bahwasanya Allah menjawab doa pun dengan cara-cara yang beliau mau. Makanya sebagai penutup, Imam Ibnu Athaillah ngomong dalam salah satu hikmahnya, beliau bilang, la yakunu ta'akhuru amadil ata ma'a ilha'i fit du'a mujiban liya'sik fahuwa domina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima takhtaruhu anta wa fi waqtin yuridu la fi waqtin turid. Kata Imam Ibnu Athaillah, la yakun ta'akhuru amadil ata, jangan sampai ketika doa kita terasa lambat diijabah sama Allah menjadi sebab putus asa kita dari rahmat Allah. Yang tadi kita bilang doa belum dijawab akhirnya dia putus asa dengan rahmat Allah. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Wa huwa dhaminal lakal ijabah, karena Allah udah jamin jawaban itu pasti ada. Tapi yang perlu diperhatiin fi lakal ijabah fi ma takhtaruhu fi ma yakhtaruhu lak la fi ma takhtaruhu anta. Allah menjamin satu ijabah di cara yang Allah mau, bukan cara yang kita pilih. Dan di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Ini jawaban dari doa-doa kita udah. Ya, perkataan beliau ini udah jadi patokan banget buat kita dalam berdoa. Allah pasti ijabah, pasti. Kan dalam Al-Quran Allah bilang Allah gak bakal berkhianat atas janji-janjinya. Cuma yang kita perhatikan, buka itu ayat juz 1 sampai juz 30, cari. Apakah Allah dalam Al-Quran menjanjikan waktu mengijabah doa? Tempatnya, caranya, bentuknya? Enggak. Allah janji bakal diijabah. Makanya sesuai apa yang Allah berikan nanti, bukan sesuai yang kita pilih. Di waktu yang Allah mau, bukan di waktu yang kita inginkan. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab pun bilang, saya enggak peduli lagi doa saya diijabah atau enggak. Yang penting saya masih dikasih kesempatan buat berdoa. Sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berkata, kalau seandainya saya diijabah sama Allah, saya girang. Saya bahagia kalau saya diijabah doa saya sama Allah. Tapi kalau enggak diijabah, kata beliau, saya lebih bahagia 10 kali lipat daripada diijabah. Ada enggak kita kayak gitu? Kalau diijabah nih senangnya sekali. Tapi kalau enggak diijabah 10 kali lebih senang. Ya Rob, minta motor tahun ini enggak dikasih, girang dia. Ada enggak kayak gitu? Ya Rob, minta kerjaan nih sebulan lagi, minta kerjaan biar kerja di sini segala macam. Ternyata selama sebulan belum kerja. Ada nggak yang disuruh bikin selamatan? Nggak ada. Kita malah sedih, nangis, nyalain Allah, gerutu setiap hari. Tapi kalau Sayyidina Ali bilang 10 kali lipat lebih bahagia ketika doanya nggak diijabah. Kenapa? Karena kalau saya berdoa diijabah sama Allah, bisa jadi Allah kasih buat saya, tapi saya nggak tahu ada kebaikan di dalamnya atau enggak.
Ya kita minta mobil nih, Allah kasih mobil. Benar Allah kasih mobil, tapi belum tentu ada manfaatnya atau enggak. Belum tentu baik buat kita atau enggak. Tapi kalau Allah enggak ijabah, di situ udah pasti ada kebaikan yang Allah jaga buat kita. Kenapa Allah bisa enggak ijabah doa kita? Ya, jadi paham ya? Di dalam berdoa tadi kita bilang enggak cukup kita angkat tangan, kita sebutkan doa kita, tapi perlu kita perhatikan dari tempat-tempatnya, adab-adabnya, ya dari tempat-tempat atau waktu-waktu mustajab, dan perhatikan juga adab-adab kita dalam berdoa. Dan yang paling penting yang tadi kita bilang di akhir adalah kita harus paham bagaimana Allah mengijabah doa kita. Jangan sampai nantinya hati kita dipermainkan oleh setan dan kita dimasukkan dalam kategori orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah karena dia nggak paham dan akhirnya merasa Allah nggak memperhatikan dirinya ataupun Allah nggak pernah mengijabah doa-doanya. Akhirnya dia jauh dari rahmat Allah, dia merasa kesal, dia nggak mau lagi berdoa kepada Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, ada yang tanya nggak? Ya. Bukan tanya emang satu man. Ya, jadi Allahu a'lam tuh pembahasan kita untuk malam ini yang berkaitan dengan doa. Mudah-mudahan bisa kita pahamin, bisa kita amalin dari mulai masalah tempat, waktu mustajab, masalah adab-adab berdoa, ataupun ya cara-cara Allah dalam menjawab doa seseorang. Ya, alhamdulillah sama-sama kita mendengar pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim Al-Badawi, asli Betawi, besok seperti itu. Ya, baik jemaah sekalian, yang tadi kami sampaikan, kami juga tanya jawab. Mungkin ada yang kurang paham, yang bertanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya terkait tadi kan disebutkan salah satu dari tidak dijabahnya doa atau tertolaknya doa, salah satunya karena makanan yang haram atau tidak halal. Kira-kira gimana Ustaz kalau sekarang ini kan dari salah satu makanan kita nggak tahu nih makanan ini halal atau haram. Contohnya misalkan daging yang kita makan, dagingnya ayam atau sapi lah. Kita sendiri nggak tahu kalau daging itu halal atau haram. Entah cara sembelihnya sendiri atau dari sumbernya sendiri kita nggak tahu halal atau haram. Itu gimana Ustaz? Baik. Mungkin satu lagi dari aku mau nanya kalau dari ada perdoaan tadi mungkin ada yang gawat atau gimana, baiknya itu awalnya doanya kita dalam hati atau dilapaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah 99, nanti bisa menjawab dengan singkat. Kami persilahkan yang masih ingin bertanya, ya persilahkan. Jadi tamu dulu. Ada mungkin dari ikhwan yang lain atau akhwat ibu. Nanti yang mungkin Ustaz bisa jawab dengan singkat. Enggak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, pada suatu tempat atau ruangan itu dijadikan tempat sholat, tapi ada gambar foto-foto wanita ataupun ada patung-patung yang ditutupi. Itu bagaimana menurut Ustaz secara adat? Dan doanya pun juga bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, satu lagi mungkin dari akhwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, tapi kan kita nggak tahu apakah Ada kebaikan. dikasih Allah ini baik atau tidak, sampai akhirnya melakukan sholat istikharah misalnya untuk tahu apakah ini baik atau tidak. Nah, setelah tadi dijabarkan oleh Pak Ustaz, apakah kita harus menunggu sampai akhir hayat kita baru kita tahu apakah ini baik atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita
sudah, ada lagi. Saya tanya bagaimana kalau kita memakai metode atau toriko air mengalir. Jadi kita husnudzan aja, semua yang Allah kasih itu baik, mau kejadiannya buruk atau semuanya baik. Dan mungkin doanya cukup Robbana, artinya nggak pakai spesifikasi butuh ini sama Allah. Tapi kita saya Robbana artinya hidupnya hasilnya masalah nanti ada keburukan yang saya dapat atau apa, saya yakin Allah itu sesuatu yang baik bagi masyarakat tadi. Jadi doanya air mengalir aja bisa. Ya, bismillah. Yang pertama tadi masalah bagaimana kita bisa tahu makanan itu halal atau haram. Itu tuh yang pertama itu dengan usaha. Ya, kalau kita di tempat-tempat yang harusnya masuk sertifikasi MUI, yang pertama yang paling kita cek masalah sertifikasi dari MUI, adakah makanan tersebut ada diperiksa sama MUI antara halal atau haram. Nah, sekarang masalah kedua yang nggak masuk ke situ, berarti sama, kita usahakan dulu orang-orang yang kita kenal dalam menyembelih hewan dan daging tersebut, cari peternakan-peternakan yang memang dikuasai oleh orang Islam dan berilmu dalam masalah penyembelihan daging hewan. Ya. Jadi setelah itu nggak perlu kita tanyakan lagi. Kalau kita tahu ada orang Islam yang punya peternakan ayam, sapi dan lain-lain, terus mereka jual daging ayam dan hewan, nggak perlu kita tanya juga, ini halal nggak, pakai Bismillah nggak, segala macam nggak. Tapi tadi cukup kita lihat perkaranya dari zahirnya, dari luarnya, ini orang punya ilmu, dia paham masalah pemotongan, yang mana harus putus dagingnya, lehernya dalam masalah menyembelih, itu insya Allah udah cukup gitu. Nggak harus kita selidikin lagi lebih dalam nih pecel lelenya dari mana, ini segala macam enggak. Cari lelenya halal atau haram, yang mana emang lele halal atau haram, emang ada lele halal atau haram, kan nggak ada, semua sama. Tapi kalau memang dalam makanan yang nggak dikenal, yang kita mungkin titik ini di mal-mal atau tempat perbelanjaan lah, yang sekarang kita bilang tadi makanan dari sini, hidungnya ini segala macam, jangan tergiur dengan aroma, rasa enak atau udah viral di sosial media, terus kita ambil kita makan tanpa dicek atau diperiksa terdahulu apakah ini udah masuk sertifikasi MUI atau belum. Terus juga masalah doa dilafadzkan atau disembunyikan dalam hati, dilafadzkan. Tapi yang jadi perbedaan apakah nanti boleh kencang-kencang atau enggaknya. Memang kalau dilafadzkan setahu saya dilafadzkan, tapi enggak yang jadi perbedaan pendapat nanti antara ketika seseorang berdoa seperti habis sholat. Ya kan sebagian di antara kita habis sholat enggak berdoa dengan berjamaah, doanya masing-masing. Itu karena ada perbedaan pendapat apakah boleh doa beramai-ramai jamaah atau enggak. Tapi dilafadzkan secara sir. Itu yang jawaban yang tadi Farid ya. Jadi dilafadzkan. Nah, perbedaannya nanti apakah sir atau boleh dijaharkan bersama-sama dengan makmum. Terus tempat ibadah yang ada doa, ada gambar-gambarnya. Setahu saya tempat ibadah yang ada gambar patung segala macam hukumnya makruh. Meskipun sebagian ada yang bilang haram. Tapi kalau hal tersebut mengganggu dalam doa, ya mendingan pindah ke tempat yang lain untuk mengusahakan jadi sholat kita, doa kita nggak terfokus dengan hal lain. Contoh kayak kita lagi sholat, ada depan kita orang sholatnya pakai baju ada tulisan gambar, itu pas dia sholat Allahu Akbar, apa tulisannya? Gambar Messi ternyata ini Ronaldo ini. Tapi secara tempatnya hukumnya makruh. Tapi kalau dalam adab doa dan sholat yang mengganggu khusyuan, tentunya akan mengurangi nilai dari doa atau sholat dan ibadah tersebut. Ya Pak ya. Jadi kalau tadi kita bilang sekali lagi tegasin, kalau dari segi tempatnya makruh. Ya kalau ada patung dan lain-lain nih, karena bisa mengganggu khusyuan juga sebenarnya ilahnya alasan. Tapi kalau dari segi doa dan sholatnya mengganggu khusyuan, yaitu akan mengurangi nilai kekhusyuan dari ibadah dan sholat orang tersebut ketika dalam doa dan ibadahnya justru dia memperhatikan hal-hal tersebut. Terus pertanyaan ketiga, jawaban istikharah. Ya kalau kita bilang tadi, ya sebenarnya ini terpakai juga pertanyaan nomor 4 nih. Setelah diijabah memang kita hanya bisa berhusnudzon. Tapi kita tadi ngambil hadis dari satu hadis qudsi yang ketika kita sering dengar ada orang-orang diijabah Allah nggak kasih doanya. Kenapa? Karena Allah masih suka mendengar suaranya dalam berdoa. Tapi ada sebagian yang Allah kasih justru Allah nggak mau dengar dia dalam berdoa. Terus gimana kalau kita udah dikasih
Apakah kita tahu baik atau buruknya? Kita lihat manfaatnya nanti. Hanya dengan berjalannya sesuatu, nikmat tersebut bisa ketahuan apakah ini baik atau buruk. Kita minta jabatan mungkin Allah kasih. Ketika berjabat kita berkhianat segala macam, mungkin ini adalah ujian dari Allah, bukan sebagai bentuk doa yang kita mau dalam kebaikan. Makanya dalam salah satu adab doa pun kita minta fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ketika minta harta, minta apapun hal tersebut, minta anak, minta pasangan segala macam, selalu selipkan bacaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Berikan kami nikmat ya Rabb dari nikmat ini, ya, tapi dalam bentuk kebaikan, kelembutan dan afiyah dari dirimu. Dapat mobil dalam baik, lembut, afiyah. Dapat harta, lembut, baik, afiyah. Jadi mudah-mudahan doa diijabah pun dengan bersamaan berjalannya kebaikan dan kelembutan dari Allah dari ijabah doa tersebut. Adapun kalau tadi ditanyakan nggak tahu, anda lupa nanya hasil istikharah apa enggak. Cuma kalau hasil istikharah beda-beda jawabannya. Ada yang lewat mimpi, ya, yang setahu anak pernah dapat dari guru saya, ya, jawaban istikharah itu bisa pertama lewat mimpi. Ini yang paling sering dibicarakan orang-orang, ya, 3 hari mimpi berturut-turut mimpinya sama. Jadi insya Allah jawabannya dari Allah selama hati kita nggak condong kepada hal tersebut. Ya, mau beli motor nih, Matic atau motor laki, tapi di hati udah motor laki mulu mau beli. Ini bisa jadi pertanyaan antara jawaban dari Allah atau memang udah kesemsem nih orang mau motor laki tadi. Makanya sebagian orang pun minta istikharah kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain ini belum tahu perkaranya tadi. Saya mau beli mobil nih, bagusan ini atau ini. Kan yang doain nggak ada keterkaitan hati. Makanya doanya bisa lebih murni. Tapi kalau udah kita yang doa sendiri, terkadang hatinya udah condong ke A, ya datang laki-laki A atau B nih, hatinya udah doain ke A. Terus pas mimpi yang amul yang datang, wah kayaknya istikharah nih. Ini bisa diragukan nih, kenapa? Karena dasarnya dia memang hatinya udah ada kecondongannya kepada orang tersebut. Ya, atau juga bisa jadi tambah keyakinan. Kita habis istikharah nih antara A atau B. Ya sama sekali 50-50, tapi setelah istikharah berhari-hari lebih condong ke A, kayaknya lebih banyak dorongan buat ke hal yang A. Itu bisa juga jadi jawaban dari istikharahnya. Atau terakhir, setiap dia minta nasihat dari orang tuanya, gurunya, lebih condong kepada satu hal yang lain. Itu mungkin bisa juga jadi jawaban dari istikharah yang selama ini dilakukan. Tapi tadi setelah diijabah, apakah bisa tahu bagaimana baik atau buruknya dilihat dari keadaannya. Makanya manfaat dibilang nikmat itu adalah sesuatu yang udah kelihatan manfaatnya. Kita dapat duit, belum tentu nikmat kalau dipakai buat judi. Ya orang minta duit 1 miliar, dikasih 1 miliar buat judi, ya, buat bangun hal-hal yang haram ini segala macam, enggak nikmat. Berarti itu ukubah, niqmah, pakai qaf. Sesuatu yang Allah kasih bentuknya satu kenikmatan, tapi justru bisa menghasilkan kepada adab atau hukuman dari Allah. Tapi kalau nikmat, benar-benar nikmat jawaban dari doa, sesuatu dikasih sama Allah dan dari sesuatu tersebut pun nanti hasilnya adalah kebaikan dari Allah. Nah, terakhir nih tadi ini masalah apa nih? Husnudzon nih. Ada orang sama, ada juga ulama yang berpendapat beda-beda sama tadi. Ada yang mendoa tuh yang mengatakan dalam hadis ajmilu fit thalab. Jadi dalam satu hadis Nabi bilang ajmilu fit thalab. Ini ajmilu artinya ada yang dua. Ada yang ajmilu dari kata ijmal. Kalau doa kata tadi Ustaz Lukman bilang, udah globalin aja udah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pokoknya semua yang baik ya Allah kasih dah ke saya. Begitu gambarannya. Ya Allah, ada juga doa Allahumma ya alim bil ma bainal kafi wan nun. Ya Allah, doa apa namanya? Zat yang maha mengetahui antara kaf dan nun. Engkau tahu apa yang ada di hati saya. Coba kabulin. Ada yang berdoa kayak gitu? Ada. Tapi di hadis lain, di pendapat lain dari kata ajmilu fit thalab ini ulama mengatakan makna ijmal di sini perbaikin permintaan dari adab-adabnya dan sebutin apa yang kita mau secara terperinci. Kalau tadi kita mau bilang ya Rabb minta perempuan yang begini ini segala macam boleh. Ya Ustaz ya? Boleh Ustaz gitu. Kalau mau minta ya Rabb perempuan yang anaknya orang kaya yang mancung ini segala macam boleh. Cuma kalau mau bilang ya Rob yang soleha aja deh, ya nggak apa-apa juga. Yang penting soleha gitu, boleh juga. Gitu. Dua-duanya boleh. Ya, karena salah satu Imam Haddad pun doanya apa? Fadu'ai wa ibtihali syahidun li iftiqar. Salah. Qad kafani ilmu rabbi bi su'ali wa ikhtiyari. Kata beliau Allah udah tahu dah. Ya Rob engkau maha tahu apa yang saya mau, yang saya pengen, apa-apa yang saya doakan. Itu doa beliau kayak gitu. Tapi di bawah qasidahnya
tetap disebutin minta ampunan, minta ini boleh. Jadi mau diglobalkan secara udah punya Rabbana atina fid dunya hasanah, pelit juga ntar sih doa aja Rabbana atina doang setiap sholat ini. Setiap sholat Rabbana atina fid dunya hasanah boleh dengan keyakinan khusus kepada Allah, minta semua bentuk kebaikan dunia dan akhirat Allah berikan boleh. Tapi masalah terperinci, toh Nabi juga doanya kan banyak. Nabi minta surga Firdaus. Ya Nabi bilang kepada seorang sahabat kalau minta surga jangan surga doang, minta surga Firdaus. Ya kalau minta ini jangan begini doang, minta yang paling besar. Fa innallaha la yujibuhu syai'. Ya kata Nabi kalau minta Allah jangan tanggung-tanggung, minta yang besar. Kenapa? Karena Allah enggak ditutupi dengan sesuatu. Maksudnya Allah Maha mampu untuk memberikan kita sesuatu meskipun sedetail apapun yang kita minta. Ya itu jadi begitu Ustaz ya. Jadi kalau yang bilang mau diijmal, diglobalkan boleh doanya, atau mau terperinci pun enggak masalah. Masing-masing orang dengan husnuzon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah telah dijawab oleh Berbeda Ustaz Abdul Wahid. Mudah-mudahan dari pembahasan beliau kita menyimak kajian dari beliau dan mendapatkan manfaat ilmu yang bermanfaat bagi kami ya rabbal alamin. Tentunya kita berhusnuzon karena pokok qadar dari Allah, insyaallah semuanya ada kebaikan bagi orang yang beriman. Baik jemaah sekalian, seperti biasa sebelum nanti ditutup dengan doa Ustaz yang rutinnya, terakhirnya biasanya doa kemudian bacaan sholawat Nabi. Iya nanti sholawat Nabi Rizki. Baik, seperti biasa kami ada informasi untuk kegiatan iktikaf bulan Al-Ittihad yang ke-23 kami laksanakan tanggal 28 dan 29 Desember. Insyaallah informasi ini spanduk atau banner akan kami pasang di depan dan dimeeting dengan pasang diantaranya yang diisi yaitu Dr. Muslim Abdul Karim MA, kemudian kajian subuhnya Kiai Dr. Ali Sidroman CMA, dan untuk imam yang lainnya Ustaz Usman Bacusau Al-Ambori imam muda dari APL Islamic Center Ustaz Bahtiar Nasir. Baik, kami sekali lagi mewakili panitia Majelis Sholat Al-Ittihad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada jamaah yang masih istiqomah hadir mengikuti Majelis Sholat Al-Ittihad setiap malam Jumat. Dan kami juga berterima kasih mungkin ada yang mensiarkan mengajak saudara keluarganya untuk bisa hadir ikut sehingga lebih ramai lagi, lebih syiar lagi Majelis Sholat Al-Ittihad. Dan harapan kami Majelis Sholat Al-Ittihad semakin lama semakin syiar. Dan alhamdulillah tadi kami di bawah sudah disiapkan jamuan makan malam oleh pengurus Masjid Raya Al-Ittihad ayam buntut kalau nggak salah Jogja. Dia sudah disiapkan menunya ayam buntut. Kami mohon nanti jamaah setelah kajian ini bisa menikmati jamuan yang sudah disiapkan oleh pengurus. Dan kami juga terima kasih kepada jamaah yang menginfakkan saudara jamaah sekalian, mudah-mudahan menjadi wasilah rezekinya barokah dan menjadi terkabulnya hajat dan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami persilakan kepada Ustaz Abdul Wahid untuk menutup kajian pada malam hari ini. Jika ada closing statement. Ya mudah-mudahan yang seperti kita harapkan tadi dari pembahasan kita lebih paham lagi makna dan fungsi dari doa, dan lebih terpenting lagi adalah kita paham mulai sekarang bagaimana Allah menjawab doa-doa hambanya. Kita yakini bahwasanya Allah mengijabah semua doa kita, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kita yang terbaik dari apa-apa yang telah kita doakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengijabah doa kita, Allah terima segala macam hajat kita, Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Minta kepada Allah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, dan kita minta kepada Allah untuk saudara-saudara kita kaum umat Nabi Muhammad yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah jaga kita dan mereka dari berbagai macam musibah serta bencana dan kerusakan serta kejahatan dari musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta kepada Allah agar kita ditutup usia kita nanti dengan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وهاكمنا بالاستقامة وأعذنا بالمجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon maaf.